Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjadi pembicara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aziz Syabila Rahab dari TBI 4 semester 6. Kali ini saya akan menjadi pembicara pertama untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya mengenai kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja? Kenakalan remaja berasal dari dua kata, yaitu kenakalan dan remaja. Kenakalan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya suatu tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu tindakan nakal di mana ia mengganggu atau membuat masyarakat atau orang lain tidak nyaman atau tidak senang. Sementara remaja menurut BKKBN adalah seseorang yang berusia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Ini artinya remaja adalah sebuah atau suatu fase hidup yang setiap orang pasti lalui di dalam hidupnya. Sehingga kenakalan remaja dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyimpangan terhadap norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat yang dilakukan oleh seorang remaja. Sebenarnya apa sih faktor yang bisa membuat seorang remaja melakukan kenakalan remaja? Jadi ada dua faktor teman-teman. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu. Seperti contohnya yang pertama, yaitu krisis identitas. Nah, krisis identitas ini adalah suatu perasaan di dalam diri seorang remaja bahwa ia masih mencari siapa ia sebenarnya, atau ia mencari tahu apa yang menjadi tujuan dari hidupnya. Nah, ini sering sekali terjadi di usia remaja. Mengapa? Karena di usia remaja ini terjadi perubahan baik dari fisiologis maupun biologis dari diri seorang remaja. Sehingga ia mengalami berbagai pergejolakan yang ada di dalam dirinya yang membuat ia harus memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, apabila seorang remaja gagal dalam menghadapi krisis identitas ini, maka bisa dikategorikan ia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang kurang baik. Nah, yang kedua yaitu kurangnya atau lemahnya kontrol diri. Nah, ini sering sekali terjadi bagi remaja-remaja yang kurang dari pengawasan orang tua, di mana ia sendiri tidak bisa membatasi atau mengontrol diri, membedakan antara perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Kurang bisa membedakan hal positif dan hal negatif. Nah, ini sering sekali terjadi di dalam diri seorang remaja, di mana remaja itu sebenarnya masih membutuhkan bantuan ataupun motivasi dari orang-orang yang ada di sekitar, baik itu orang tua, keluarga, kakak, adik, ataupun sahabat serta lingkungan masyarakat. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor ini adalah faktor yang berasal dari luar diri seorang remaja, seperti faktor keluarga, lingkungan, atau pergaulan, dan yang pastinya faktor pendidikan juga. Nah, faktor keluarga ini mempengaruhi dari bagaimana kondisi di dalam rumah tersebut. Apakah hubungan ayah dan ibu atau hubungan anggota keluarga ini berjalan harmonis atau tidak. Ini dapat mempengaruhi tindakan ataupun perilaku dari seorang remaja. Biasanya remaja-remaja yang melakukan kenakalan remaja adalah remaja yang di dalam rumahnya itu kurang harmonis. Bisa jadi karena faktor orang tua yang jarang memberikan waktu untuk anaknya. Atau bisa juga terjadi karena kurangnya komunikasi antara orang-orangnya atau anggota keluarga yang ada di dalam rumah. Juga ada berbagai permasalahan yang terjadi karena mungkin perceraian daripada orang tua. Sehingga ini menimbulkan perasaan kurang senang ketika berada di rumah dan memutuskan untuk mencari kesenangan yang ada di luar rumah. Ini sangat berbahaya sekali karena apabila remaja ini bertemu dengan kelompok atau bertemu dengan orang-orang dengan hal-hal negatif, otomatis remaja ini bisa terbawa menuju hal negatif tersebut. Dan yang kedua yaitu dari lingkungan yang ada di sekitar. Lingkungan adalah suatu tempat di mana remaja ini berproses dan membangun diri. Inilah yang disebut mengapa lingkungan bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang terikut atau yang membelakangi terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebabkan oleh lingkungan karena bagaimana lingkungan tumbuh yang ada di sekitar remaja tersebut. Apabila di lingkungan tersebut banyak sekali dampak ataupun banyak sekali orang-orang yang terkena narkoba. Nah, apabila keluarga atau orang tua tidak membentengi nilai-nilai agama atau nilai-nilai kaidah yang benar kepada anak, maka bisa jadi anak akan terikut dengan apa yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir tentu saja dari faktor masyarakat dan pendidikan. Ini sangat berpengaruh. Seperti yang tadi faktor lingkungan, itu akan berhubungan dengan pergaulan si anak tersebut.
Dan faktor masyarakat itu berhubungan dengan bagaimana masyarakat itu memberikan kepekaan terhadap anak tersebut. Juga faktor pendidikan. Ya, ini bagaimana penerimaan anak itu di sekolah. Nah, sebagai seorang orang tua dan juga sebagai kita yang nantinya akan menjadi orang tua, alangkah baiknya untuk memilih dan memilah sekolah mana atau tempat pendidikan mana yang bisa mengawasi anak dengan benar gitu. Jadi kadang ada beberapa sekolah yang kurang dalam hal-hal memberikan perhatian atau juga kurang dalam memberikan motivasi kepada anak, sehingga meskipun ada hal-hal negatif yang ada di sekolah tersebut, terkadang guru cuek atau tidak peduli. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu faktor dari penyebab kenakalan remaja. Lalu, apa sih yang bisa dilakukan untuk dapat mencegah kenakalan remaja? Ada beberapa upaya-upaya yang bisa dilakukan, baik itu bagi kita sebagai masyarakat, atau bagi orang tua, atau mungkin kita sebagai kakak, adik, atau keluarga. Ada 3 hal. Yang pertama, yaitu tindakan reprehentif. Tindakan reprehentif ini adalah suatu tindakan pencegahan. Jadi ini bisa diberikan kepada remaja-remaja, baik berupa motivasi ataupun nasihat. Jadi tindakan ini harus dilakukan sebelum terjadinya kenakalan remaja. Jadi bagaimana orang tua atau orang-orang dewasa memberikan pengarahan kepada remaja-remaja untuk menjauhi hal-hal negatif. Contohnya, seperti memberitahukan dampak narkoba, baik itu dampak jangka pendeknya dan dampak jangka panjangnya. Dalam kalimat seperti ini misalnya. Nah, jangan ada ya yang menggunakan narkoba, karena narkoba ini bisa memutus saraf-saraf yang ada di otak, bisa menyebabkan kecanduan, dan juga bisa membuat atau merusak masa depan. Hal ini harus diberitahukan bukan hanya sekali, namun berulang kali. Karena yang namanya remaja yaitu butuh suatu pembuktian atau butuh suatu tindakan lanjutan dari apa yang kita katakan, seperti follow up gitu. Jadi setelah kita beritahu juga dampak-dampaknya, dan juga beritahu siapa mungkin atau orang-orang yang pernah terkena seperti ini, seperti itu. Ini bisa dipraktekkan untuk hal-hal lainnya. Dan yang kedua yaitu adalah tindakan represif. Nah, tindakan ini adalah suatu tindakan tegas atau suatu wewenang tegas untuk memberikan hukuman atau dampak jera bagi si remaja. Tindakan ini bisa dilakukan apabila ternyata remaja tersebut sudah menyalahi aturan yang kita buat. Jadi contohnya sebagai seorang orang tua melarang nih anak merokok. Rupanya suatu hari ketahuan ini si anak ini merokok. Nah, orang tua yang sudah memberikan tindakan preventif sebelumnya bisa melanjutkan ke tindakan yang kedua, yaitu tindakan represif, di mana orang tua memberikan suatu ketegasan. Karena kamu ngerokok, mama akan potong uang jajan kamu, atau karena kamu merokok, untuk sementara uang jajan kamu ditahan ya, seperti itu. Nah, tindakan ini akan diharapkan sebenarnya bisa memberikan dampak jera bagi si anak. Dengan ia menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan salah, diharapkan ia bisa untuk memperbaikinya ke depannya. Nah, di sini juga tidak lepas dari bantuan orang sekitar, keluarga, masyarakat, dan juga guru-guru untuk terus mengawasi dan memberitahukan yang terbaik untuk anak. Dan yang terakhir yaitu tindakan kuratif atau rehabilitasi. Nah, ini sih biasanya untuk remaja-remaja yang memang sudah bandel atau sudah nakal sekali. Ini bisa dilakukan ketika tindakan pertama dan tindakan kedua gagal. Jadi ini bisa terjadi karena mungkin faktor kenakalan remaja ini sudah naik tingkat, mungkin ke tingkat seperti kriminalitas, atau sudah tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh remaja. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak berwajib di bawah bantuan pihak sekolah atau bimbingan bapak pembimbing atau guru pembimbing, juga di bawah naungan orang tua. Jadi ini bisa terjadi mungkin karena remaja ini harus diberikan tindakan tegas atas apa yang ia lakukan. Mungkin dia menyalahi aturan dengan ngelem atau memakai narkoba jenis ringan seperti itu. Nah, sebenarnya pada hakikatnya tidak ada seseorang ataupun tidak ada manusia di dunia ini yang ingin berbuat nakal. Mungkin karena ada salahnya pergaulan atau karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keadaan tersebut. Sebagai seseorang yang sudah dewasa atau sebagai orang tua, hendaknya kita bisa menjadikan diri kita ini contoh untuk bertingkah laku baik. Juga bisa menjadikan diri kita sebagai teman atau sahabat bagi remaja. Karena remaja ini sudah tidak membutuhkan lagi yang namanya sosok yang terus memberitahu atau hanya menasihati. Tapi dia sudah membutuhkan sosok yang bisa menjadi teman, baik itu berbagi cerita ataupun berbagi masalah.
Apabila jalinan komunikasi antara orang tua dengan anak terjalin dengan baik, insya Allah kenakalan remaja ini bisa dihindari, atau paling tidak akan sampai di tahap kuratif atau rehabilitasi. Nah, kita semua pasti saat ini tengah menjalani yang namanya masa remaja. Dan yang pastinya kita juga nantinya akan menjadi sosok orang tua bagi anak-anak kita. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk memikirkan bagaimana kita bisa berbuat banyak dan juga bersikap positif untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena saya pernah membaca sebuah kutipan dari teman saya, Bang Sakanov. Dia bilang, memasuki usia produktif itu pasti, namun menjadi produktif itu pilihan. Ini artinya bahwa semua orang yang ada di dunia ini pasti akan masuk di usia produktif, yaitu usia remaja yang sudah saya sebutkan tadi, dari usia 10 sampai 24 tahun. Namun untuk menjadi produktif itu pilihan. Ya, benar sekali. Karena apa yang mau kamu lakukan hari ini itu akan menggambarkan 10 tahun kamu ke depan. Jadi tidak semua orang bisa memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Untuk itu, jangan sampai kita mensia-siakan masa muda kita dengan melakukan tindakan-tindakan negatif yang malah berdampak besar bagi diri kita 10 tahun ke depan. Dan ada sebuah kutipan juga yang saya baca dari Bang Fandi Matondang. Ia berkata bahwa ayo rencanakan masa depanmu, masa mudamu dari sekarang. Karena tidak ada masa muda jilid 2. Benar sekali teman-teman, tidak ada yang namanya masa muda ulangan atau remedial, jilid 2 atau season 2 atau volume 2, tidak ada. Sehingga masa remaja atau masa produktif itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Untuk itu, kita bisa melakukan hal-hal positif dengan mengenali minat bakat dan bisa mengarahkan ke hal-hal yang benar. Kalau pada saat ini kamu mendengarkan ini sebagai seorang remaja, ini bisa menjadi salah satu referensi kamu untuk nantinya menjadi seorang orang tua. Dan kalau ternyata kami yang mendengarkan ini adalah orang tua, tidak ada kata terlambat untuk memberikan hal-hal terbaik untuk anak. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan berkomunikasi, bisa menjadi teman, dan pastinya bisa membantu anak untuk mencari apa yang menjadi minat bakatnya. Jangan sampai anak memiliki waktu kosong yang sangat banyak sehingga ia bosan dan mencari suatu kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Juga ajarkan anak untuk memilah dan memilih teman, karena teman ini adalah cerminan bagi diri kita yang pastinya bisa membawa dampak yang besar juga bagi diri kita. Saya rasa hanya ini bisa saya sampaikan. Semoga video singkat ini bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.